Uang tidak membeli bahagia, tapi membeli pilihan. Pepatah klasik, "Uang tidak bisa membeli kebahagiaan," sudah terlalu sering diulang hingga terdengar klise. Namun kalimat itu sebenarnya hanya terdengar setengah benar. Uang memang tidak secara otomatis membuat seseorang bahagia, tetapi ia memberi kita pilihan, dan pilihan itulah yang sering kali menjadi kunci utama menuju kehidupan yang lebih baik, lebih tenang, dan lebih bermakna. Video ini akan membahas secara mendalam mengapa uang tidak membeli bahagia secara langsung, tetapi justru menjadi alat paling powerful untuk membeli pilihan. Kita akan bahas poin per poin, lengkap dengan penjelasan, contoh nyata, serta implikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, uang menghilangkan kekhawatiran dasar, bukan kebahagiaan itu sendiri. Kebahagiaan sejati seringkali muncul ketika kebutuhan dasar sudah terpenuhi. Menurut hierarki kebutuhan Maslow, manusia baru bisa mengejar self-actualization, pemenuhan diri, setelah kebutuhan fisiologis, makan, tempat tinggal, dan keamanan, keuangan, kesehatan tercukupi. Uang membeli pilihan untuk tidak khawatir setiap bulan soal tagihan listrik, cicilan rumah, atau biaya sekolah anak. Ketika kekhawatiran itu hilang, otak kita punya ruang mental untuk merasakan hal-hal yang lebih tinggi, hubungan, kreativitas, dan tujuan hidup. Tanpa uang, pilihan itu nyaris tidak ada. Kamu terjebak dalam survival mode. Contoh, seorang karyawan dengan gaji pas-pasan yang setiap malam mikir besok bayar apa lagi, jarang punya energi untuk menikmati keluarga atau mengejar hobi. Sementara orang yang punya tabungan darurat 6-12 bulan bisa bernapas lega dan mulai merencanakan hidup, bukan sekedar bertahan. Uang membeli waktu dan kebebasan, time freedom. Waktu adalah sumber daya paling langka yang dimiliki manusia. Uang memungkinkan kita membeli waktu dengan cara menggunakan jasa pembantu, driver, virtual assistant, keluar dari pekerjaan toksik tanpa takut kelaparan, pensiun dini, free movement, financial independent. Nah, orang yang punya pilihan ini bisa menghabiskan waktu untuk hal-hal yang benar-benar membuatnya bahagia, bukan hal yang harus dilakukan demi uang. Penelitian dari Harvard Joint Study, salah satu studi longitudinal terpanjang di dunia, menunjukkan bahwa hubungan berkualitas dan waktu luang adalah prediktor kebahagiaan jangka panjang yang paling kuat. Uang membantu kita membeli keduanya. Ketiga, uang membuka akses ke pengalaman dan kesehatan yang lebih baik. Banyak orang bilang pengalaman lebih penting daripada barang. Benar, tapi pengalaman berkualitas biasanya membutuhkan biaya. Traveling, kursus, terapi, olahraga premium, atau bahkan sekedar makan sehat setiap hari. Uang membeli pilihan untuk pergi ke dokter spesialis terbaik atau berobat ke luar negeri, mengikuti workshop pengembangan diri, liburan yang menyegarkan jiwa tanpa harus hitung-hitungan, makan makanan bergizi dan berkualitas tinggi. Studi yang dilakukan oleh Daniel Kahneman dan August Detzon, pemenang Nobel Ekonomi, menemukan bahwa kesejahteraan emosional meningkat tajam hingga pendapatan sekitar $75.000 Amerika per tahun, atau sekitar 1,1 miliar per tahun. Di atas angka itu, uang tidak lagi menambah kebahagiaan harian, tapi tetap menambah kepuasan hidup secara keseluruhan karena memberikan pilihan yang lebih luas. Yang keempat, uang memberikan pilihan karir dan gaya hidup yang autentik. Tanpa uang, banyak orang terjebak di pekerjaan yang mereka benci hanya karena butuh gaji. Dengan uang atau passive income, kamu punya pilihan untuk berhenti dan mulai bisnis sendiri, pindah ke kota atau negara yang lebih sesuai dengan nilai hidupmu, menjadi full-time content creator, seniman, atau relawan, menolak tawaran kerja yang tidak selaras dengan prinsip. Ini bukan tentang menjadi kaya raya, melainkan punya value money, sejumlah uang yang cukup untuk bilang tidak tanpa takut mati kelaparan. Pilihan ini seringkali menjadi sumber kebahagiaan terbesar karena kamu hidup sesuai dengan nilai diri sendiri, bukan sesuai ekspektasi orang lain.
Yang kelima, uang membantu membangun hubungan yang legacy atau tidak menjaminnya. Uang bisa membeli pilihan untuk memberi hadiah yang bermakna, mengajak keluarga liburan bersama, mendukung pendidikan anak atau orang tua, menyumbang untuk cause atau yang kamu pedulikan. Namun, uang tidak bisa membeli cinta, respek, atau kepercayaan. Justru disinilah letak kearifannya. Orang yang bijak menggunakan uang untuk memperkuat hubungan, bukan untuk menggantikannya. Banyak miliarder yang kesepian karena semua orang mendekati mereka karena uang, bukan karena kepribadiannya. Yang keenam, batasan uang. Kebahagiaan tetap butuh kerja batin. Ini poin paling penting. Uang membeli pilihan, tetapi pilihan itu harus kamu pilih dengan bijak. Banyak orang yang sudah kaya tetap tidak bahagia karena selalu membandingkan diri, tidak punya tujuan hidup yang jelas, hubungan rusak, kesehatan mental diabaikan. Uang adalah alat, bukan tujuan akhir. Seperti pisau dapur, bisa digunakan untuk memasak makanan lezat atau melukai diri sendiri. Orang miskin yang punya mindset kaya, bersyukur, punya tujuan, sering lebih bahagia daripada orang kaya yang selalu merasa kurang. Yang ketujuh, cara menggunakan uang untuk membeli pilihan yang benar-benar membuat bahagia. Agar uang benar-benar bermanfaat, terapkan prinsip ini. Bangun kebebasan finansial dulu, bukan gaya hidup mewah. Investasikan di pengalaman atau kesehatan, bukan hanya barang. Beri ruang untuk generosity, memberi justru meningkatkan kebahagiaan. Evaluasi pilihan, apakah keputusan ini memberiku lebih banyak waktu, kebebasan, atau kedamaian? Nah, kesimpulannya, uang memang tidak bisa membeli kebahagiaan secara instan, tapi ia memberi kita pilihan untuk menciptakan kondisi yang jauh lebih memungkinkan kebahagiaan itu muncul. Pilihan untuk tidak khawatir, pilihan untuk mengejar passion, pilihan untuk menjaga kesehatan, pilihan untuk berkumpul dengan orang yang dicintai, dan pilihan untuk hidup sesuai nilai sendiri. Jadi jangan kejar uang demi uang, kejarlah uang demi kebebasan dan pilihan yang lebih luas. Karena pada akhirnya, orang yang paling bahagia bukanlah yang paling kaya, melainkan yang paling bebas memilih bagaimana ia menjalani hidupnya. Dan kebebasan itu ironisnya seringkali dimulai dari keputusan cerdas tentang uang hari ini. Apa pilihan yang ingin kamu beli dengan uangmu? Mulailah dari sekarang. Jangan lupa follow dan subscribe untuk konten-konten bermanfaat berikutnya.